Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah bagi kita. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Sungguh, Kristus sudah bangkit. Sekali lagi, selamat Paskah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Buha-Buha Ijuk, perenungan subuh kebangkitan Tuhan Yesus, yang saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 11 sampai ayat 20. Demikian. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan merupakan pokok ajaran sentral dalam ajaran gereja kita. Dalam ajaran kekristenan, kita mempercayai bahwa ada kebangkitan. Akan ada kebangkitan tubuh setelah kematian di dunia ini. Demikianlah dalam firman ini dijelaskan mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita kelak. Apakah korelasi dan hubungan antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan kita menurut firman 1 Korintus 15 ayat 11 sampai ayat 20 di perenungan ibadah subuh Buha-Buha Ijuk di perayaan Paskah ini? Bapak, Ibu, dalam firman ini dijelaskan mengenai kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada harapan, sia-sialah kita menjadi orang yang percaya. Maka pagi ini juga ngapain kita repot-repot mesti bangun subuh jam 5 pagi datang ke gereja dan melaksanakan ibadah ini, kalau toh kebangkitan itu tidak ada. Tetapi karena harapan kebangkitan itu ada, maka kita mempercaya bahwa kelak juga kita akan dibangkitkan. Latar belakang dari firman ini di mana orang-orang atau jemaat di Korintus itu ada yang meragukan kebangkitan. Ada dua hal paham atau pandangan orang Korintus yang dipengaruhi oleh pengetahuan yang berkembang pada waktu itu. Bahwa tubuh ini mereka bayangkan, mereka ibaratkan bahwa tubuh itu kelak akan busuk. Maka kalau tubuh itu busuk selagi kita hidup, maka nikmatilah sepuasmu dan semaumu. Itulah pandangan mereka dari kalangan, dari sisi pengetahuan. Yang mengandalkan pengetahuan, kan tubuh ini bakal busuk. Lalu selama kau hidup, pakailah sesuka hatimu, berfoya-foya, mau ke sana kemari, semaumu dan sesukamu lakukan. Tetapi sebaliknya, Paulus dalam firman ini mengingatkan, karena justru tubuh ini memang akan busuk, tetapi kelak akan ada tubuh yang rohani, yang dibangkitkan oleh Tuhan. Jadi bukan berarti kita memakai semau kita, berarti tubuh ini akan busuk lalu kita mempergunakannya semau dan seturut keinginan daging kita, bukan. Jadi walaupun akan busuk dan menjadi tanah, bukan berarti menggunakannya semua sendiri sesuai dengan keinginan kita. Itu sebabnya Paulus dalam firman ini menekankan akan ada kebangkitan tubuh. Hal ini disampaikan oleh Paulus karena Kristus yang telah bangkit itu, maka kita pun kelak akan dibangkitkan. Jika Yesus bangkit dari kematian, itu artinya Yesus lebih kuat
dari kematian itu sendiri. Maka Paulus memberitahukan Kristus yang bangkit dari antara orang mati itu sudah jelas-jelas bangkit. Apakah yang harus mau dibilang? Tidak ada kebangkitan orang mati. Tidak mungkin. Fakta sudah ada di depan mata. Yesus sudah benar-benar bangkit dari antara orang mati. Apakah mereka masih bilang tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Maka kita yang menjadi pengikut Kristus mengalami seperti yang dialami oleh Kristus itu kelak, bahwa kita pun akan dibangkitkan dari kematian kelak. Ayat ke-14, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau tidak ada kebangkitan itu, sia-sialah kita pun tidak perlu percaya lagi. Kalau tidak ada kebangkitan, kalau hanya sampai kematian, itu artinya kekalahan. Berarti kita tidak mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Maka katanya, kami berdustalah kalau kami bilang Kristus bangkit padahal tidak bangkit. Kalau begitu juga berarti tidak akan ada kebangkitan orang mati. Tetapi Paulus tidak berbohong. Kitab Injil mencatat bahwa Yesus itu dibangkitkan, bangkit. Fakta sejarahnya ada. Maria pergi ke kubur, tidak berjumpa dengan Yesus. Di sana ada malaikat yang bilang kalau Yesus itu sudah bangkit dan kubur itu sudah kosong dan Yesus tidak ada lagi di dalamnya. Lewat Kristus yang menampakkan diri pada murid dan kubur yang kosong itu membuktikan kalau Yesus Kristus itu telah bangkit. Kristus benar-benar bangkit. Jika orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak akan bangkit. Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sialah kepercayaan kita. Dan kamu dan kita akan tetap hidup dalam dosa kita. Ayat 16-17. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka hanya sampai kematian itu kekalahan namanya. Justru karena kebangkitanlah Yesus itu sudah menang. Berarti dosa maut itu telah dikalahkan. Kematian itu sudah dikalahkan. Dan kita sudah dimenangkan oleh Yesus. Kalau tidak sampai ke kebangkitan, maka akan binasalah orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau begitu tidak perlu kita percaya, tidak perlu beriman. Kalau toh bakal binasa, bukankah supaya beroleh hidup yang kekal? Sehingga ia dengan baik memegang teguh keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus. Jika hanya dalam hidup kita menaruh pengharapan, tidak ikut dalam kehidupan kelak, kehidupan yang kekal, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi justru kita memiliki pengharapan tentang kebangkitan daging. Kalau hanya memikirkan hidup di dunia ini, kita tak perlu susah-susah Bapak Ibu. Kita tidak perlu repot-repot. Kalau hanya memikirkan perut kita ini, memikirkan hanya kehidupan yang sementara di dunia ini, tidak perlu kita berrepot-repot. Untuk mencari makan untuk nanti malam, bisa kok hari ini hanya bekerja 2 jam, 3 jam itu sudah dapat. Kalau hanya mengikuti kehidupan di dunia ini, tidak perlu repot-repot. Tetapi kita punya pengharapan akan hidup yang kekal esok. Jalani hidup, jadi jangan kita berpikir, jalani aja hidupmu semaumu. Tetapi karena ada hari esok, pengharapan kelak, ada kebangkitan tubuh, kita percaya kita akan bangkit. Ayat yang ke-20, ayat yang terakhir. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sehingga yang sulung dari orang-orang yang telah mati itu. Inilah pengharapan besar kita. Karena Kristus sudah bangkit, dan dia yang sulung, yang pertama, yang telah dibangkitkan dari kematian itu. Maka kita sebagai pengikut Kristus yang percaya, kita yang selanjutnya mengalami kebangkitan tubuh itu kelak. Itu keyakinan kita. Karena Kristus yang kita percaya itu sudah mengalaminya dan mengalami kebangkitan, kita pun kelak akan dibangkitkan dari kematian. Yang percaya ke kehidupan kekal, yang tidak percaya ke kematian yang selama-lamanya. Oleh karena itu, lewat kebangkitan Kristus di perayaan Paskah di Buah-Buah Ijuk pagi ini, paling sedikit 3 hal yang akan kita lakukan. Percaya bahwa kelak kita akan bangkit dari kematian. Ada kebangkitan. Believe, percayalah. Itulah pengharapan kita.
Kristus bangkit, kita pun akan dibangkitkan. Percaya kepada kehidupan kekal. Maka selama kita hidup, taat, teguh, percaya kepada Tuhan, dan lakukan yang berkenan kepadanya. Yang kedua, miliki iman yang taat dan bukan iman yang ragu-ragu. Orang-orang di Korintus itu ragu-ragu, tidak percaya, sehingga menjadi pengikut Kristus iman mereka tidak bertumbuh. Maka milikilah iman yang tidak boleh ragu-ragu, tapi teguh, yakin Kristus sudah mengalaminya, maka kita juga tidak akan ragu. Kalau kelak kita juga akan mengalaminya. Kalau ragu-ragu, maka akan sia-sialah kita percaya selama ini. Kita tidak akan beroleh keselamatan. Jadilah orang yang percaya, yang teguh dalam iman. Yang ketiga dan terakhir, bangkit dan hidup meneladani Kristus. Perlu untuk bangkit, seperti Kristus yang mengalahkan dosa dan maut itu, kita pun harus meneladaninya. Kita harus bangkit mengalahkan dosa, maut. Kita harus mengalahkan keinginan-keinginan daging kita dengan selalu bersandar kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita kelak menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Bukankah itu yang menjadi harapan, keinginan kita sebagai orang-orang percaya? Kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal esok? Maka, tetaplah berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Jika Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia yang sulung dari yang bangkit itu, maka kelak sebagai orang-orang percaya, aku yakin dan percaya, akan dibangkitkan oleh Tuhan pada waktunya, waktu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka orang-orang yang percaya itu kelak akan bertemu kembali di dalam tubuh yang rohani setelah dibangkitkan dari kematian. Maka tetaplah percaya, tetaplah beriman teguh kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu. Tuhan memberkati dan menyertaimu. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih merayakan kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kami yakin dan percaya kelak kami juga akan dibangkitkan dan akan beroleh kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya kepada Tuhan sampai pada akhir hidupnya dan sampai selama-lamanya. Biarlah kami teguh, yakin, percaya kepadanya, dan tidak ragu-ragu. Sebab kami telah melihat dengan nyata dan menyaksikan dalam iman percaya kami. Dia mati, tetapi telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dialah yang sulung dari kebangkitan itu. Maka sebagai orang percaya kelak kami akan dibangkitkan dan akan bertemu kembali pada waktu yang telah ditetapkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah hati kami dan iman kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan meyakini sembari terus berjalan menjalani kehidupan ini. Dan kelak kami akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Tetapi biarlah kami tetap memegang teguh bahwa orang-orang percaya akan bertemu kembali di waktu dan tempat yang telah Engkau sediakan itu. Biarlah kami terus teguh yakin akan kebangkitan itu, bahwa kami juga akan dibangkitkan kelak. Berkati firman ini agar terus berbuah, agar terus berdiam dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji namamu, ampunkan dosa kami. Hanya di dalam nama anakmu kami berdoa dan bersyukur. Amin.